Bersih-bersih backing judol. Upaya pemberantasan judi online alias judol akhirnya mendobrak langkah yang sudah biasa dilakukan. Lewat langkah maju itu, diketahui sebagian penyebab situs judol yang dikatakan begitu sulit diberantas karena satu diblokir, muncul situs-situs baru lainnya. Rupanya ada orang dalam yang menopang kelangsungan hidup situs judol. Kepolisian mendapati praktek pembinaan situs-situs judi daring yang dilakukan oleh sejumlah pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemenkom Digi. Seperti diakui salah seorang tersangka dari 5.000 situs judol yang mestinya mereka blokir, 1.000 diantaranya mereka bina alias dijaga agar tidak tersentuh pemblokiran. Imbalannya, menurut tersangka tersebut, sebesar 8,5 juta rupiah per situs masuk kantong mereka. Artinya, jika ada 1.000 yang dibina, mereka meraup 8,5 miliar rupiah. Kepolisian mengungkap kasus tersebut pada Kamis 31 Oktober lalu. Sampai dengan kemarin, selusin pegawai Kemenkom Digi ditambah 4 orang non-aparatur negara ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya. Bersamaan dengan gerak Polda, Polri menguak sindikat internasional judi slot yang dikendalikan warga negara Tiongkok. Uang sebanyak 70,1 miliar rupiah disita beserta 2 unit mobil. Sudah lama publik bertanya-tanya mengapa begitu sulit memberantas judi daring. Padahal aliran uang kejahatan itu mestinya begitu gamblang terlihat karena transaksi judi dilakukan secara online. Tinggal ditelusuri kemana muaranya. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK pun sudah beberapa kali membeberkan nilai transaksi yang diduga kuat dari judol. Transaksi judol mulai terpantau radar PPATK pada 2017 dengan transaksi sebesar 2 triliun rupiah. Sejak itu, tercatat nilai perputaran uang judol terus meningkat. Pada 2021, uang yang beredar dalam transaksi terkait judol mencapai 57,9 triliun rupiah. 2022 tembus 100 triliun rupiah, yakni sebesar 104,4 triliun rupiah. Selanjutnya tahun lalu, PPATK mencatat transaksi senilai 327 triliun rupiah diduga terkait judol. Tahun ini, pada triwulan pertama saja sudah 100 triliun rupiah perputaran uang judi daring. Angka perkembangan judol begitu fantastis, sekaligus menjerat jutaan bahkan mungkin puluhan juta penduduk di tanah air. Pemainnya tidak spesifik kalangan tertentu, mulai dari pejabat negara sampai pelajar sekolah. PPATK lagi-lagi sudah pernah mengungkap ada lebih dari 1.000 anggota DPR dan DPRD yang tergiur judi daring. Tidak sampai di situ, jumlah pelajar di bawah usia 11 tahun yang terjerat permainan laknat itu juga tercatat lebih dari 1.000 anak. Dampak judol terhadap kehidupan masyarakat tidak kalah dahsyatnya dengan peredaran narkoba. Judol memiskinkan masyarakat, mendorong perilaku bunuh diri, sampai memicu maraknya tindak kekerasan oleh pemain judol. Lantas, pertanyaannya lagi, kenapa begitu sulit memberantasnya? Keterlibatan pegawai Kemenkom Digi dalam menjayakan judi daring salah satu jawabannya. Tapi itu baru di hilirnya. Di hulu, polisi mesti serius mengurai dan meringkus para backing di institusi manapun. Bukan hanya di institusi Kemenkom Digi. Memberantas judol memerlukan integritas yang tinggi dari internal pemerintahan dan aparat penegak hukum. Penyebabnya, penyokong utama keberlangsungan hidup jaringan judol justru dari orang dalam aparatur negara. Mereka menjadi backing-backing yang bertugas melumpuhkan penindakan. Oleh karena itu, tidak cukup hanya mengungkap pelaku di Kemenkom Digi, penegak hukum mesti membongkar lebih jauh siapa di balik sulitnya pemberantasan judol ini ke semua institusi pemerintahan, termasuk tentu saja ke internal penegak hukum itu sendiri. Publik masih menunggu penangkapan bandar-bandar besar judol yang menurut Presiden Prabowo Subianto sudah ia kantongi nama-namanya. Bila namanya sudah diketahui, mestinya tidak butuh waktu lama untuk membekuk mereka. Tentunya sekaligus mencopoti selang-selang pernapasan yang menyangga hidup judol lewat pembersihan backing-backing orang dalam. Mereka layak dihukum seberat-beratnya.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.